Odyssey Jones dipecat WWE. Update cedera Kairi Sane. WWE adain meeting penting sama semua superstar. Dan masih banyak lagi. Selamat datang di Extra News, di mana kita akan bahas berita-berita terkini tentang WWE. Sebelum kita lanjut, aku pengen kalian like dan share video ini ke teman-teman kalian yang suka WWE. Dan jangan lupa subscribe, soalnya channel ini upload video berita setiap hari. Odyssey Jones dipecat WWE. Ada laporan yang terbaru ngabarin kalau Odyssey Jones gak lagi terdaftar di halaman roster WWE. Masih belum ada perubahan status, tapi belum dapat kabar balik juga dari WWE. Beberapa talent yang diajak ngobrol juga kaget lihat dia gak ada di halaman roster. Kabar ini bikin banyak orang di WWE Universe bertanya-tanya apa yang sebenarnya terjadi di balik layar. Kemarin, laporan terbaru kasih update kalau Jones dihapus dari tayangan WWE setelah ada tuduhan kekerasan dalam rumah tangga yang sampai ke telinga WWE. Belum jelas apakah ada tuntutan hukum yang diajukan ke Jones, jadi masa depan dia di WWE juga makin gak jelas. Laporan itu juga nyebutin kalau Jones gak kelihatan di backstage pas Raw minggu kemarin. Jadi kayaknya penghapusan profil dia dari situs WWE bukan kesalahan. Waktunya tuduhan ini muncul emang apes banget. Apalagi Jones lagi jadi sosok penting di cerita Raw yang lagi berjalan. Peran dia itu kunci di konflik yang mulai panas antara Xavier Woods dan Kofi Kingston. Dan ada potensi Woods bakal berubah jadi karakter jahat juga. Tapi sekarang Jones udah nggak ada. Arah cerita ini jadi makin gak jelas. Begitu juga peran dia di WWE. Pas ditanya soal rumor seputar Jones, Xavier Woods bilang, gak ada hubungannya sama aku. Seolah-olah dia nggak tahu soal tuduhan ini atau pengaruhnya ke cerita. Meskipun ada kemungkinan Jones masih di WWE dan belum dipecat, situasinya makin belum jelas. Kalau tuduhan kekerasan dalam rumah tangga ini terbukti, gak bakal heran kalau WWE mutusin buat nge-cut Jones. Apalagi dengan perubahan kepemilikan WWE dan langkah mereka yang tegas soal masalah serius. Jones gak terlalu populer di WWE dan kabar ini bikin dia makin susah buat terus didorong. Selain itu, ada laporan baru yang juga bilang, belum ada press release atau apapun, tapi kabarnya Odyssey Jones udah dipecat. Katanya sih belum ada penangkapan, tapi yang jelas dia udah dipecat. Jadi, itu akhir dari Odyssey Jones. Kalau tuduhan ini terbukti benar, bakal bagus kalau Jones dipecat dari perusahaan. Komen pendapat kalian tentang karir Odyssey Jones di WWE. Update cedera Kairi Sane. Gulat profesional mungkin settingan, tapi jelas bukan pura-pura. Setiap kali mereka masuk ke ring, pegulat sering cedera, kadang-kadang parah banget. Soalnya kebanyakan acara WWE disiarkan langsung di TV, kadang-kadang kita lihat cedera itu di saat itu juga. Hal ini terjadi di Raw minggu ini, waktu fans khawatir sama Kairi Sane setelah dia mengalami cedera mata yang kelihatan parah selama pertandingan perebutan gelar penantang nomor 1. Juara tag team wanita yang baru dinobatkan di Bash in Berlin dan penantang pertama mereka ditentukan di Raw. Meskipun pertandingan gak dihentikan karena cedera itu, Sane dan partnernya Io Sky nggak berhasil. Kalah dalam kesempatan buat jadi penantang Bianca Belair dan Jade Cargill ke mantan juara Isla Dawn dan Alba Fire. Momen di pertandingan yang bikin Sane berdarah di sekitar mata terjadi waktu bintang Jepang itu melompat dari tali teratas ke pinggir ring. Kepalanya terbentur ke meja komentator waktu mendarat. Kairi Sane tetap melanjutkan walaupun cedera, bahkan gunain cederanya untuk menakut-nakuti para champions setelah pertandingan walaupun kalah. Bertingkah gila, Kairi Sane mendekati Bianca dan Cargill, tersenyum sambil menunjuk ke matanya yang saat itu sudah berdarah cukup banyak. Sane langsung ke media sosial setelah cedera itu buat kasih tahu fans kalau dia baik-baik aja dan gak seburuk yang kelihatan di TV. Gak ada kerusakan nyata pada mata Sane, itu yang penting. Tapi, The Pirate Princess harus mendapatkan jahitan tepat di atas matanya di mana cedera terjadi. Belum ada kabar apakah dia perlu istirahat, tapi kelihatannya cedera itu hanya di permukaan dan gak menyebabkan kerusakan yang akan membuatnya absen. Komen pendapat kalian tentang Kairi Sane. Apakah kalian suka sama dia atau nggak suka? Komen di kolom komentar. WWE adain meeting penting sama semua superstar. Apa yang boleh dan gak boleh diomongin dan ditunjukin di program TV WWE itu udah jadi bahan perdebatan selama beberapa dekade. Tapi nggak pernah sebesar tahun ini, terutama soal kata-kata kasar. The Rock kayaknya dapat izin bebas buat ngomong kasar di program TV WWE. Ya mungkin bikin superstar lain pikir mereka bisa ngelakuin hal yang sama. Tapi ternyata enggak. Dan WWE ngingetin lagi hal itu ke superstar mereka di meeting penting yang wajib minggu ini. Menurut laporan terbaru, pertemuan ini diadakan sebelum Raw, dan para superstar diingetin buat hati-hati sama apa yang mereka ucapin pas di depan kamera. Yang menarik, ini cuma pas mereka lagi di kamera.
Karena laporan sebelumnya tahun ini bilang karyawan juga diingetin buat jaga bahasa pas pakai media sosial. Yang mimpin pertemuan itu juga ngingetin semua yang hadir kalau setidaknya untuk sekarang 3 acara mingguan WWE masih ada di jaringan yang minta program tetap PG atau tetap family friendly. Ada yang percaya dan hampir jadi lelucon kalau pembatasan ini bakal lebih longgar pas Raw pindah ke Netflix di tahun 2025. Program di Netflix gak terikat sama aturan yang ketat kayak TV Network, yang berarti kata-kata kasar bisa lebih sering dipakai tanpa resiko sensor. Triple H sendiri sempat nyebut hal ini, ngasih konfirmasi kalau mereka nggak perlu khawatir soal fans yang teriak holy shit pas ada yang bikin mereka kaget. Fox khususnya udah sangat ketat dengan sensoran WWE sampai ada pembicaraan soal frustasi dari beberapa orang penting di perusahaan. Episode SmackDown awal tahun ini sempat sering dipotong jadi hitam dan suara kerumunan disenyapin sampai fans ngeluh setelahnya. Jelas banget setelah episode itu kalau Fox yang ngatur sensor, karena siaran langsung SmackDown di negara lain nggak terpengaruh. Jumat ini bakal jadi terakhir SmackDown tayang di Fox sebelum balik ke USA. Pindahnya ke USA lagi mungkin jadi alasan WWE pilih sekarang buat ngadain pertemuan dengan para talent. Beberapa superstar mungkin berpikir kalau udah nggak di Fox, mereka bisa coba-coba lebih longgar soal bikin promo yang kurang PG. Tapi ternyata enggak. Bahkan mungkin nggak bakal begitu pas Raw pindah ke Netflix nanti. Apakah The Rock bakal dapat izin lagi buat ngomong kasar pas dia balik nanti? Bakal menarik buat ditunggu. The Rock sendiri pernah ngomong kalau dia disuruh ngurangi nada bahasanya dan banyak yang nggak suka dia di atas aturan. Tapi dia pernah nolak laporan itu. Menurut kalian, apakah WWE harus longgarkan kata-kata kasar atau dibikin tetap family friendly aja? Komen di bawah. Ini orang yang disalahkan buat karir Ricochet di WWE. Ricochet sekarang ada di AEW. Dia punya di All In ikut pertandingan Casino Gauntlet, terus menang lawan Kyle Fletcher di Dynamite. Tapi masa-masanya di WWE bakal selalu jadi what if, penuh dengan apa jadinya kalau Ricochet gini, Ricochet gitu. Ricochet punya tampang dan bakat luar biasa, tapi nggak pernah jadi main eventer di WWE. Jadi apa yang salah? Menurut Ricochet, cuma satu orang yang bisa disalahin. Ricochet mulai karirnya dengan paras di WWE, jadi North American Champion di NXT, tapi di roster utama, dia cuma pernah jadi juara Intercontinental, United States, dan Speed Champion sekali, tapi nggak pernah jadi main eventer. Jadi siapa yang harus disalahin? Dalam wawancara dengan Ringer Wrestling Show, Ricochet bilang, "Aku cuma nyalahin diri sendiri. Itu satu-satunya orang yang bisa aku salahin karena itu satu-satunya yang bisa kamu lakuin. Jelas, aku nggak ngelakuin sesuatu, aku nggak tahu apa itu. Buat aku, frustrasi mungkin bukan kata yang tepat. Karena beberapa tahun terakhir ini aku ketemu calon istriku di sana. Aku dapat banyak koneksi. Ruang ganti juga selalu asik. Secara kreatif, ya, ada lebih banyak yang pengen aku lakuin. Aku cuma bisa nyalahin diri sendiri. Aku nggak bisa nyalahin siapa-siapa lagi, aku nggak bisa. Tapi nggak frustrasi juga karena aku masih punya banyak momen bagus di sana. Mungkin kedengarannya keras, tapi bisa jadi Ricochet memang yang harus disalahin. Sebagus apapun dia di ring, dia nggak punya sesuatu yang diperlukan sebagai sports entertainer. Dia kurang pede di depan mic dan nggak bisa kasih promo yang menarik. Yang suka atau enggak, itu penting banget buat sukses di WWE. Dalam wawancara itu, Ricochet juga ditanya apakah dia tahu kalau waktunya di Raw yang dihancurin sama Bron Breakker di backstage, itu bakal jadi yang terakhir. Dia bilang, "Ya, aku kira aku udah tahu, dan aku kira bahkan kemudian aku dan Triple H sempat ngobrol dikit. Dan dia bilang, kapan aja, terserah. Karena aku memang belum tekan kontrak lagi, dan itu kayak momen terakhirku di sana sebelum waktunya habis. Aku kira mereka tahu aku emang gak bakal lanjut, jadi aku kira mereka cuma coba kasih aku jalan keluar yang baik." Waktu Ricochet di WWE emang gak sesuai dengan potensinya, tapi sekarang dia punya awal baru di AEW. Ayo kita harap Tony Khan dan timnya melihat bintang yang mereka punya di roster sekarang. Komen momen favorit kalian dari Ricochet di WWE. Komen istri Bray Wyatt tentang The Wyatt Six. The Wyatt Six terus ngebawa warisan dan kreativitas Bray Wyatt. Tapi meskipun itu keren banget buat WWE Universe, ini juga jadi hal yang harus dilalui oleh istri Bray Wyatt, Jojo Overman. The Wyatt Six adalah kelompok yang dibentuk khusus buat menghormati warisan Bray Wyatt. Makanya dipimpin sama Bo Dallas, adik kandung Bray Wyatt. Ini juga yang bikin Eric Rowan, mantan anggota The Wyatt Family, dibawa balik ke perusahaan buat jadi bagian dari grup ini. Mereka terus ngasih gebrakan secara kreatif, seperti yang diharapkan fans dari Bray Wyatt. Dan mereka terbukti sangat menghibur. Tapi Jojo ngomong soal dampak emosionalnya buat dia. Itu kayak hal yang manis pahit buat aku. Jadi aku suka karena banyak alasan. Aku suka karena warisannya masih kuat dan dia masih ada di sana. Jiwanya masih ada di sana lewat adiknya dan aku suka itu buat Taylor atau Bo Dallas. Karena
kalau Windham mau apapun di dunia ini, itu buat keluarganya sukses, buat adiknya jadi sukses. Jadi aku sangat senang kalau Bo punya kesempatan buat nerusin warisannya. Tapi itu juga sangat sulit, banyak waktu karena itu jadi pemicu buat aku. Dan aku seringkali harus taruh HP dan gak nonton sama sekali. Dan itu bahkan termasuk Samantha Irvin atau Liv Morgan, aku bakal bilang, "Hey, bisa kasih tahu kalau ada sesuatu hari ini?" Karena aku bakal gak buka media sosial. Walaupun Jojo senang dengan grup ini dan suka dengan banyaknya perasaan positif yang dibawa, bukan berarti itu nggak sulit. Grup ini terus-menerus mengingatkan dia soal Bray Wyatt, dan dia bilang debut grup ini jadi momen yang sangat berat. Debutnya, aku bahkan nggak tahu itu bakal terjadi, dan musiknya mulai, dan aku benar-benar nggak bisa berhenti nangis sepanjang malam. Dengan grup ini sekarang jadi bagian tetap dari program WWE, Jojo Overman terus diingatkan sama Bray Wyatt, dan itu jadi situasi yang dia hadapi dan tangani dengan caranya sendiri. Jadi, aku harus coba-coba bikin ini bisa aku jalani dengan cara terbaik yang aku bisa, karena aku dukung itu dan aku udah ngobrol dengan banyak dari mereka di grup. Dan mereka semua bilang hal yang sama dengan bahwa mereka cuma pengen bikin ini jadi yang terbaik yang mereka bisa. Jadi, aku hormatin itu. Aku suka mereka ngelakuin itu dan aku suka kalau seperti yang aku bilang, warisannya terus hidup dan anak-anaknya bisa lihat itu. Menurut kalian, apakah The Wyatt Six sudah sesuai dengan ekspektasi? Komen di bawah. Yaudah gitu aja video berita hari ini. Jangan lupa like dan subscribe ke channel ini karena aku pengen 6.000 subscriber di bulan ini. Tolong bantu. Yes boy. See you. Forbidden fire on Nico. Bunny for love.